Kemacetan di Solo semakin padat, salah satunya di Simpang Joglo. Kita sebagai warga Solo tentunya tidak asing dengan kemacetan di Simpang Joglo ini. Kemacetan di Simpang Joglo ini terjadi di pagi dan sore hari. Kemacetan di Simpang Joglo semakin memadat karena pembangunan rel layang. Rel layang dibangun pemerintah agar bisa mengurangi kemacetan di masa mendatang. Dengan dibangunnya rel layang ini diharapkan dapat mengatasi kemacetan yang selama ini terjadi akibat adanya perlintasan sebidang di Simpang Joglo Solo. Tetapi ada beberapa warga setempat yang terdampak pada pembangunan tersebut, antara lain sebagai berikut. Dalam pembangunan rel layang ini ada dampaknya buat ibu nggak? Oh, ada ibaratnya ganggu saya apa enggak gitu? Iya. Oh, enggak. Nggak ada. Biasa, enggak. Kalau saya enggak, lu yang lain enggak tahu. Keluhan ibu yang ingin disampaikan agar bisa diperbaiki oleh pihak yang berwenang. Keluhannya ibu tentang pembangunan ini. Ya dulu Mbak, itu pas Gedung Bumi itu kan sini getar ya, sini ya agak ngeluh Mbak, kan getar bengong sini kan udah saya gigi sakit, terus dengar tuh ini kan agak pusing, gimana anyel gitu loh Mbak. Kalau tentang pencemaran udara kayak pernah kena sesak nafas atau mengganggu kondisi badan. Apakah pembangunan rel layang ini berdampak pada penjualan ibu? Mereka ini rezeki Mbak, ini rezeki, tutul es payu, tutul kopi payu. Tambah laris. Nggih payu nek laris kan uga ngono Mbak. Payu gitu aja. Sama sebelumnya banyak Ya banyak ini, sebenarnya kan ada di sana saya di belakang ini, saya kan ini ke depan. Bandingannya jauh? Ya jauh Mbak. Masa depan apa yang ibu inginkan dari pembangunan rel layang ini? Masa depannya apa ya Mbak? Saya tuh jadi orang kecil ya, saya cuma itu nurut aja Mbak, nggak protes apa-apa, nggak bisa protes apa-apa. Kalau yang ibu inginkan supaya dikasih sama pemerintah ini? Oh ya, pengen Mbak, dikasih ya pengen. Kan saya kan sendiri, saya tuh nggak punya suami, cari sendiri, cari makan sendiri. Suami saya meninggal zaman corona itu, saya kan cari sendiri buat makan sendiri. Saya ya punya anak, tapi anak saya kan jauh-jauh, punya anak dua jauh. Kalau dikasih suka, seneng Mbak. Biasanya kayak suara-suara kayak gitu sampai malam nggak tuh? Ya, sampai malam Mbak. Kalau sekarang udah selesai, jeruk paku bumi itu udah selesai. Dulu sampai malam lembur Mbak, sampai pagi. Jadi ibu jualannya juga sampai pagi? Enggak kuat kalau sampai pagi Mbak. Jam 5, jam 6 udah tutup Mbak. 6 sore? Sekarang aja ya udah tutup jam 6. Kalau saya pengajian itu ya jam 5 udah tutup. Apa pendapat ibu pada kondisi sekitar Joglo dengan adanya pembangunan rel layang? Kan pasar itu kan dipindah dari Joglo, dipindah ke pasar darurat di pasar Bonoloyo. Ya itu pedagang juga merasa senang karena kan walaupun dipindah kan tetap jadi satu organisasi, satu wadah. Terus dalam berjualan di sini juga lumayan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Apakah dengan adanya pembangunan rel layang di Joglo mengakibatkan pencemaran udara di lingkungan sekitar? Ya, karena kan itu kan dalam pembangunan itu kan debu-debu pada berterbangan. Tapi ya mau bagaimana lagi, itu kan pemerintah yang mau merealisasi pembangunan rel itu untuk supaya perjalanan lalu lintas itu enggak macet. Keluhan apa yang Ibu ingin sampaikan agar bisa diperbaiki oleh pihak yang berwenang? Keluhan dari untuk pasar itu. Iya. Ya, keluhannya begini, kalau sesudah di pasar darurat ini kan di pasar Wonoloyo kan, untuk kalau mau dipindahkan ke lokasi yang lain itu kan pedagang juga mau, asalkan ya mewadahi untuk perdagangan. Dua lagi ya Bu. Apakah pembangunan rel layang di Joglo berdampak pada penjualan Bapak atau Ibu? Bagaimana cara mengatasinya? Penjualannya kalau dipindah itu kan dulu kalau di Joglo kan pelanggannya juga banyak. Kalau di sini kan mencari konsumen baru lagi. Jadi kan mulai dari titik nol lagi. Tapi alhamdulillah walaupun titik nol kan kita masih bisa jualan bersama-sama. Terus ya berdagangnya juga lancar. Ya bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup. Masa depan apa yang Ibu inginkan dari pembangunan rel layang di Joglo ke depannya? Masa depannya yang lebih cerah agar nggak macet, nggak merugikan perjalanan lalu lintas itu agar bisa lancar. Kenalkan, nama saya Dedi Purnaprianto sebagai pengelola pasar Joglo. Pendapat Bapak pada kondisi sekitar Joglo dengan adanya pembangunan flyover ini? Pendapatnya, yang jelas kita sebagai warga negara yang baik harus mendukung program-program pemerintah. Yang intinya memang pedagang pasar Joglo pada saat ini terdampak dengan adanya rel layang ya. Tapi kami sadar bahwa kita harus mendukung program pemerintah yang notabene mementingkan kepentingan umum. Yang lebih umum kan untuk rel layang, dan kita sudah dapat solusi yang terbaik dari pemerintah kota juga untuk relokasi pedagang pasar. Dengan adanya pembangunan rel layang di Joglo mengakibatkan pencemaran udara, apakah mengganggu lingkungan sekitar Bapak? Ya sebenarnya kalau pencemaran itu pasti ada dengan proyek-proyek, tapi dari pihak pemerintah dan kontraktor kan sudah kerjasama untuk mengantisipasi adanya pencemaran tersebut. Seperti tiap jamnya ada tangki-tangki air untuk penyiraman supaya polusi udara berkurang gitu. Termasuk polusi suara juga, kebisingan itu sebenarnya sudah ada gimana ya maksudnya, ada antisipasi lah dari pihak pemerintah dan pemegang proyek. Jadi teman-teman pedagangnya di sini ya welcome aja lah di sini, nggak ada maksudnya, nggak ada keluhan kan gitu. Untuk terkhususnya pedagang sini loh ya. Kalau warga sekitar kurang tahu, dari karyawan kami ada sebagai pengelola pasar yang meliputi para pedagang. Kalau cara Bapak untuk mengurangi atau menghindari pencemaran udara tersebut? Kalau kita pribadi sih hanya kasih masukan ke proyek apabila itu amat sangat terdampak, dan kebetulan dari proyek itu sudah diantisipasi, jadi kita tidak merasa terganggu, teman-teman pedagang tidak merasa terganggu.
Terus yang terakhir, masa depan apa yang Bapak inginkan dari pembangunan rel layang Joglo ini? Ya seperti harapan warga Solo khususnya, dengan adanya rel layang bisa membantu mengurai kemacetan yang bertahun-tahun di pasar Joglo, di rel Joglo, Simpang Joglo tersebut. Jadi nanti ke depan kalau jalannya lancar, otomatis kan pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh, kita untuk aktivitas juga lancar, tidak terganggu lagi, terhambat dengan kemacetan tadi. Dan kemudian doanya kita supaya perekonomian khususnya di Solo makin meningkat dan masyarakatnya makin sejahtera.